Oke, selamat datang Surabaya gabung dalam acara peluncuran Sony headphone WH-1000X Mark V dan Linkbuds S. Saya Koji Sekiguchi, Present Director PT Sony Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya, senang sekali Departemen bertemu dengan Anda. Dalam acara peluncuran offline produk headphone terbaru dari Sony. Di tahun 2016, sedang memperkenalkan generasi pertama dari noise cancelling. Kehebatan teknologi ini kami kembangkan dengan hadirnya generasi kedua, ketiga, dan keempat. Tidak hanya dalam seri headphone, tetapi juga dalam seri lengi seperti in-ear dan truly wireless. Di tahun 2022 ini, saya dengan bangga memperkenalkan generasi kelima dari seri 1000X. Inilah Sony WH-1000X Mark V. Tepuk tangan dong untuk X Mark V. Dihadirkan fitur noise cancelling serta auto noise cancelling optimas untuk menghadirkan kualitas pendengaran yang luar biasa. Headphone baru ini memperkenalkan 360 reality audio certificate, dan telah dibuat dengan noise cancelling Sony yang paling luar biasa dengan dunia prosesor driver 30mm dan fitur kualitas khusus yang menciptakan noise cancellation terbaik. Saya yakin pencinta musik akan suka headphone terpintar ini WH-1000X Mark V. Selain WH-1000X Mark V, Sony juga memperkenalkan Linkbuds S yang merupakan headphone high resolution truly wireless, noise cancelling yang paling ringan dan paling kecil di dunia dengan berat sekitar 4,8 gram. Kombinasi konsep ambient sound yang inovatif, Linkbuds yang membuat pengguna mudah berinteraksi dengan dunia di sekitarnya, dan noise cancelling kualitas tinggi yang membuat pengguna untuk fokus pada konten yang disukai. Selamat dari saya hari ini. Terima kasih dan selamat menikmati acara launch event hari ini hingga selesai. Terima kasih Koji-san, boleh tepuk tangan untuk Koji-san. Thank you so much. Thank you so much. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah dikasih sedikit gambaran sejarah gitu ya. 2016 udah mulai teknologi noise cancelling, kemudian dilanjutkan dengan generasi kedua, ketiga, keempat, sekarang ini generasi kelima. Kemudian ini adalah suksesor dari produk yang sebelumnya. Kita menghadirkan ada XM5 dan juga Linkbuds S. Tapi untuk kita tahu lebih lanjut lagi, untuk bisa merasakan bagaimana sih feel-nya, kemudian penggambaran pada saat kita menggunakannya, saya mau undang satu orang yang lebih jago dari saya yakin. Product Marketing Video and Sound PT Sony Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Abdurrahman Tirza. Oke, selamat sore rekan-rekan dealer dan juga customer. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk Mark V, apa aja yang baru dari Mark V, apa aja yang kita upgrade. Yang pertama adalah
kita tingkatkan kualitas dari noise cancellingnya. Jadi di compare dengan seri kita sebelumnya di Mark IV, kita melakukan banyak peningkatan untuk model ini. Dan juga dengan dual prosesor yang kita sematkan di model ini, yang tadinya sudah kita pakai di seri WS Mark IV dan juga WF Mark IV, kita kombinasi keduanya menjadi di Mark V. Dengan 8 mikrofon yang bisa mensensing noise yang dari luar, sehingga ditambah juga dengan dua prosesor ini menghasilkan sebuah kualitas noise cancelling yang sangat-sangat luar biasa. Selain itu sound quality-nya juga kita tingkatkan, kita menggunakan driver baru. Selain dari driver baru ini, fitur-fitur yang sudah baik di Mark IV itu juga tetap kita masukkan di sini. Jadi tetap ada yang namanya LDAC dan juga DAC Extreme yang sudah ada di Mark IV itu tetap kita sematkan. Dan pastinya untuk Mark V ini kita tetap dengan quality audio high res. Nah, kalau misalnya kita lihat simulasi di depan, ini adalah driver terbaru kita. Jadi mulai dari DAC Extreme-nya juga akan membantu suara, contohnya misal dari kondisi transfer Bluetooth yang kurang baik gitu ya. Itu akan ditingkatkan secara bitrate-nya, jadi kualitas audionya itu juga akan tetap lebih baik pada saat kita mendengarkan sebuah konten dari smartphone atau dari personal komputer. Dan yang terakhir adalah ini salah satu upgrade yang cukup signifikan. Jadi dari sisi kualitas call quality-nya itu kita meningkat sangat-sangat jauh karena kita menggunakan dua mikrofon baru yang langsung masuk ke satu yang ada di dalam earcup-nya dan satu lagi ada di luar. Jadi langsung menangkap suara penggunanya itu lebih baik. Dan dari struktur mikrofonnya sendiri itu kita rubah, jadi supaya noise dari angin itu tidak terlalu terdengar. Karena biasanya pada saat kita menelpon menggunakan headphone atau menggunakan earbuds atau true wireless, itu pasti noise dari luar itu pasti kedengeran. Nah ini kita blok semuanya menggunakan dua mikrofon baru ini, sehingga pada saat kita melakukan percakapan, penerima dari percakapan kita itu bisa mendengar dengan suara yang masih baik. Selain dari itu, tetap kita sematkan juga fitur-fitur lain. Jadi ada yang kita lakukan upgrade adalah dari segi baterainya. Baterainya pada saat dulu itu di seri Mark IV kita harus mengecas 3 menit untuk playtime selama 90 menit atau 1,5 jam. Tapi di Mark V ini kita dengan 3 menit kita bisa playtime sampai dengan 3 jam. Itu untuk quick charge-nya. Dan dari kapasitas baterai itu kita tetap di 30 jam secara total. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini melakukan perjalanan cukup jauh gitu ya, long haul atau misalnya lupa ngecas, itu akan tidak terjadi lah kejadian seperti itu. Dan saat ini untuk pricingnya sendiri kita menjual dengan harga 5.999.000. Tapi pada saat paket pre-order kita lakukan, pre-order kita sudah mulai tanggal 13 Mei kemarin sampai dengan 5 Juni besok, itu langsung mendapatkan wireless speaker kita yaitu SRS XB13. Kenapa kita masukkan SRS XB13? Karena saat ini kita sudah tahu ya border dari negara-negara dimanapun sudah mulai buka. Terus kemudian Bali juga sudah mulai ramai, banyak destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Dengan membeli Mark IV ditambah dengan seri wireless speaker kita, itu salah satu kombinasi yang cukup tepat kalau misalnya kita melakukan perjalanan. Seri kedua yang saya perkenalkan adalah Linkbuds S. Linkbuds S ini bukan penerus ya, tapi tambahan line up dari seri Linkbuds yang sudah kita launching di bulan April kemarin. Jadi ada Linkbuds yang biasa dan juga yang kita baru launching ini adalah Linkbuds S. Perbedaannya adalah untuk Linkbuds biasa itu kita open air. Sistemnya adalah kita bisa mendengar suara dari luar dengan open, karena sifatnya itu open ear gitu ya.
benar-benar pass through. Jadi semua yang terjadi di luar itu pasti akan kedengeran. Karena memang konsepnya adalah kita mau tidak mau mendivide antara online dengan offline. Jadi walaupun teman-teman mendengarkan konten online, tetap bisa tahu dengan kondisi surrounding. Tapi di S itu kita masukkan noise cancelling. Jadi untuk seri S ini kita menggunakan in-ear type, jadi close type atau sama seperti earbuds biasa. Jadi kita masukkan ke kuping. Kemudian secara konsepnya kita tetap dengan always on. Jadi bisa digunakan setiap hari karena ini dia sangat-sangat kecil dan juga sangat-sangat mudah untuk digunakan. Nanti teman-teman juga bisa mencoba di depan. Nah, ini adalah gambaran dari Limbas S. Jadi dari kualitas noise cancelling, habis itu dari sisi device-nya sendiri ini sangat-sangat ringan. Ambient sound-nya ini juga kita mutakhirkan fiturnya. Jadi tetap bisa mendengar suara dari luar secara jernih tanpa ada gangguan apapun, gitu ya. Jadi seolah-olah seperti rekan-rekan di sini tidak menggunakan earbuds sama sekali, gitu. Dan kualitas suara kita menggunakan prosesor V1, ini sama dengan seri SM5 kita tadi, tapi hanya single prosesor, tapi tetap dengan prosesor terbaru kita. Kualitas suaranya juga kita masih mengusung dengan konten high-res. Jadi dengan konten LDAC, Bluetooth LDAC dan juga DAC Extreme itu tetap kita sematkan. Jadi secara konten akan tetap didengar dengan kualitas yang sangat-sangat baik. Ini adalah new experience yang kami tawarkan di seri Limbas ini karena bisa dibilang kita inginkan konsumen kita menggunakan ini sepanjang hari, sehingga kita harus memasukkan fitur safe listening. Safe listening ini akan mengatur volume yang dikeluarkan oleh Limbas kita supaya konsumen tidak merasa sakit kupingnya. Jadi tetap mendengarkan dengan konten yang dengan volume yang masih sangat-sangat baik, wajar, tidak merusak gendang telinga. Kemudian ada speak to chat yang kita improve. Tadinya di seri-seri sebelumnya itu kita ada fitur speak to chat juga, tapi mungkin kita tidak bisa mendengar suara kita sendiri, kita hanya bisa mendengar suara dari luar. Tapi di seri Limbas ini kita tetap mendengarkan suara kita sendiri, jadi seolah-olah benar-benar open. Dan yang terakhir adalah ini beragam fitur yang kita tawarkan, ada sound AR, kita juga nanti akan bekerja sama dengan Niantic. Mungkin teman-teman yang suka main game akan tahu dengan konten-konten dari Niantic. Itu kita akan bekerja sama, jadi AR, augmented reality itu akan kita sematkan di sini. Dengan konsep always on never off ini, kita harapkan konsumen bisa tetap menjalankan kesehariannya baik menggunakan konten online dan juga offline tanpa ada jeda sekalipun. Untuk Limbas kita juga sudah melakukan pre-order, kita start pre-order di tanggal 19 kemarin. Kita jual dengan harga 3.199.000 dengan pada saat melakukan pre-order kita memberikan penawaran yaitu mini shoulder bag kerjasama dengan Uniqlo. Dan untuk ending dari pre-order ini itu akan di 12 Juni. Jadi teman-teman konsumen sekalian kalau misalnya melakukan pre-order itu akan bisa terima setelah tanggal di 12. Seperti itu. Oke, sekian product presentation dari dua item tersebut. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh di sini atau nanti kita bisa langsung menuju ke booth yang track kita dan kita lakukan sesi tanya jawab di sana. Terima kasih, selamat malam. Kita tanya langsung sama kakaknya tentang WH1000 SM5 nih, saya udah pegang nih. Ya. Tampilan yang berbeda, desain yang berbeda. Nah, sekarang bakal tanya nih sama kakaknya nih. Perbedaan dari noise cancelling yang sebelumnya sama yang 1000 sama upgrade untuk S1000 apa nih? Oke, untuk upgrade dari sisi noise cancellingnya itu memang kita melakukan banyak perubahan ya. Jadi mulai dari prosesornya kita rubah. Tadinya kita cuma pakai single prosesor, sekarang kita pakai dual. Jadi ada prosesor yang kita pakai di WS4 itu kita sematkan di sini. Dan yang terbaru prosesor kita yang V1 itu juga kita masukkan di sini. Tambahan adalah kita menambah 4 sensor microphone untuk noise itu di setiap earphone, jadi total ada 8 sehingga ya hasilnya dari kualitas noise
Nah katanya noise cancelling-nya ini dia udah otomatis ya? Ya. Dia itu maksudnya sistem otomatis seperti apa? Oke, tadinya kalau misalnya di WH Mapboard itu kita harus mencet ya, nahan tombol dari NC-nya itu datang di sini, baru optimizer-nya itu akan statik, jadi itu akan mengatur dari kondisi sekitar. Misalnya lagi di pesawat gitu ya, noise-nya pesawat kan beda nih sama noise-nya di kafe. Nah itu kita harus mencet tuh, sering-sering mencet supaya kualitasnya itu jadi bagus. Nah tapi kalau misalnya di Mac itu semuanya udah jadi otomatis. Oh seperti itu. Ya, jadi semuanya kita nggak usah otomatis. mencet-mencet lagi, semuanya langsung diatur pakai kompresor. Oh langsung otomatis ya kayak. Nah itu bedanya dari noise cancelling yang 1205. Nah untuk karbonnya nih kak, untuk carbon fibernya itu fungsi dari pembuat pengupgradean ini apa nih? Oke, carbon fiber ini kita masukin di driver sebenarnya. Jadi drivernya kalau misalnya di Mac itu kita masih menggunakan member. Jadi di Mac ini kita upgrade drivernya menggunakan carbon fiber ini. Gunanya adalah untuk menghasilkan suara-suara frekuensi mid sampai dengan high itu jadi lebih jernih. Dan dari segi separationnya itu juga jadi lebih jernih. Oh jadi lebih jernih dari suara kita. Lebih jernih daripada suara Mac. Menurut kakak nih, apa perlu nggak sih untuk orang-orang yang udah beli 1204 itu punya upgradean untuk 1205? Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman sudah membeli Mac dan ingin upgrade ke Mac 5, itu jelas dari sisi fiturnya itu meningkat sangat-sangat jauh. Jadi memang saya rekomendasiin untuk upgrade, walaupun dari sisi dari Mac ya, dari Mac misalnya baru beli di 2 tahun lalu atau tahun lalu baru beli, mau upgrade ke Mac 5 itu sangat-sangat disarankan. Apalagi kalau misalnya masih teman-teman masih menggunakan seri yang Mac 3. Itu ini akan naik banget. Oh, seperti itu. Nah, nih desainnya nih kak. Kenapa dia berbentuk desain? Ambil dia kayak SB ini ya, sebenarnya cuma dia lebih lebar ya. Nah, tapi ini kenapa dia bisa berubah sih seperti sebelumnya? Kalau untuk tepung, untuk di model ini kita dijadiin tip karena kita mau membuat benar-benar noiseless. Karena di Mapboard itu kalau misalnya kita tarik ininya, itu pasti bunyi kritik. Nah itu ada beberapa konsumen kita yang agak terganggu dengan noise seperti itu. Makanya kita kembangkan di Mac 5, kita buat ininya menjadi blue. Jadi ini benar-benar tidak ada suaranya sama sekali, benar-benar smooth. Jadi kalau misalnya mau adjust itu jadi lebih gampang. Dia juga desainnya lebih banyak. Lebih rapi. Kalau yang sebelumnya kan jadi kayak kesannya dia lebih elegan lah ya kak. Ya. Oke, seperti itu nih teman-teman. Nah, cukup lumayan keren ya untuk WH-1005 ya. Kalau untuk pribadi saya sih lebih baik upgrade karena otomatisnya itu yang paling keren. Nah, apalagi dari chatnya dan beberapa upgradean yang banyak, bukan cuma dua upgradean atau satu gitu, tapi benar-benar banyak. Kalau menurut saya sih lebih baik beli juga nih WH-1005 nya untuk koleksi juga. 1004 ini desainnya dibilang lebih bagus dan nyaman. Kok bisa nih bentuknya daripada dari 1005? Bedanya dibanding sama WH-1004 series sebelumnya gimana nih? Oke, untuk bedanya sendiri kita sebenarnya bisa bilang WH-1005 ini adalah benar-benar all new dari seri WH kita gitu ya untuk seri WH. Karena memang dari segi total desain itu kita buat dari mulai headcard-nya itu juga jadi lebih ramping, headband-nya, earcard-nya juga jadi lebih nyaman, fabriknya juga kita ganti, jadi banyak banget yang kita ubah dari seri sebelumnya supaya konsumen itu bisa menikmati headphone kita dengan lebih nyaman. Gitu sih. Nah, terus nih kalau teknologi, untuk fitur dan teknologi apa saja nih yang ditingkatin dari WH-1004 dan apa yang didasari di Sony menentukan teknologi yang benar-benar WH-1005 ini wujudnya berkembang? Oke. Karena Sony sendiri sih bisa dibilang kita mendengarkan feedback dari konsumen-konsumen kita pada seri 1004 gitu ya. Ada yang feedback noise cancellingnya itu masih tembus, masih bocor. Terus kemudian ada yang memberikan feedback kualitas dari calling quality-nya atau pada saat kita telepon itu mikrofonnya kurang baik. Jadi dari dua feedback dari customer ini kita upgrade ke Mac 5 dengan tambahan contoh kalau misalnya tadi saya sempat singgung di presentasi saya gitu ya, itu ada mikrofon tambahan
mikrofon tambahan untuk sensing dari noise-nya. Jadi tadinya di Mark IV itu kita memiliki 4 mikrofon. Jadi 2 di kanan dan 2 di kiri itu untuk deteksi suara dari luar, dikonvert supaya konsumen itu bisa merasakan noise cancelling. Tapi di Mark V itu kita tingkatkan lagi, kita tambah 2 lagi di setiap EK-nya. Jadi total ada 8 mikrofon yang menangkap suara dari luar supaya diproses dari prosesor kita menjadikan konsumen itu mendengarkan tanpa noise sama sekali. Prosesornya juga kita tambahin. Tadinya dari Mark IV itu kita cuma beli 1 prosesor, ini kita menggunakan 2. Nah nih kak, yang terakhir nih, fitur yang nggak bisa ditemukan nih dari komponen lain yang cuma ada di WH11 ini. Banyak banget. Saya bisa bilang banyak banget. Yang pertama adalah kita berani bilang ini adalah industry leading noise cancelling. Jadi memang noise cancellingnya sendiri itu experience noise cancelling terbaik. Itu saat ini masih kita yang bisa memberikan ke konsumen. Selain itu ada stick to check juga, terus kemudian ada touch control juga. Habis itu auto noise cancellation itu juga ada di kita. Jadi segudang fitur sih sebenarnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan produk kompetitor lain, banyak sekali yang bisa kita tawarkan di seri 1000XM5 ini. Jadi benar-benar fiturnya juga nggak bisa dilewatin, satu aja udah susah banget ya, Ya. lebih banyak ya. Benar. Seperti itu. Nah untuk fiturnya udah paling canggih banget nih teman-teman, jadi nggak bakal bisa dibandingin lagi. Mungkin butuh jangka waktu yang panjang lah ya. Lagian juga kalau udah butuh jangka panjang, pasti Sony punya 1000XM6 jangan-jangan seperti itu. Langsung nggak bakal bisa dikejar lagi.